Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Puji Tuhan, kita kembali datang di awal bulan ini. Bulan Juli, kita meninggalkan bulan Juni. Semua dalam perkenanan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita lebih lagi bulan ini seperti bulan yang lalu. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan memulai PMS kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa, bersaat teduh dan berlutut di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai, saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan Mars STT IKSM Santosa ASI. Mars STT IKSM Santosa ASI. Marilah pemuda-pemudi. Marilah pemuda-pemudi, siapkan diri kabarkan Injil. Kudus kuat kasih dalam Kristus, layani sesamamu, berjanji. Jangan takut, Tuhan telah janji, kuasanya selalu menyertai hingga sampai ujung bumi. Setialah melayani, bersaksi. Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI membentuk hamba-hamba Tuhan. Kudus kuat kasih dalam Kristus. Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa ASI membentuk hamba-hamba Tuhan. Kudus kuat kasih dalam Kristus, melakukan amanat agung. Kita nyanyikan lagu Mars Santosa ASI, kasihilah sesamamu bagai dirimu. Kasihilah sesamamu bagai dirimu. Itu dasar pengabdian bagi Tuhanmu.
Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali datang berkumpul Tuhan di tempat ini, memulai hari yang baru pada bulan Juli. Kami tahu Tuhan, apapun yang akan terjadi ke depan, semua kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Visi misi kami, program kerja kami, baik institusi STT IKSM Santosa ASI dan juga BPSAJ, semua kami serahkan kepada Tuhan. Bantu kami melakukan yang terbaik Tuhan, bukan dengan kekuatan kami. Seluruh jajaran direksi, karyawan, staf, mahasiswa yang ada, ajar kami berjalan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yang nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengucapkan sabta setia. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkannya dengan suara yang lantang dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sabta setia, janji dan kode etik anggota Santosa ASI berlandaskan kasih terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap sesama manusia selaku anggota Santosa ASI dan warga negara Indonesia. Saya berjanji: 1. Setia menjunjung tinggi kode kehormatan dan berlaku ramah, sopan serta jujur dalam pekerjaan, jujur terhadap mitra kerja, jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap lembaga. 2. Setia melayani lebih dahulu kepentingan mitra kerja dan lembaga, karena dengan demikian saya melayani kepentingan dan kemajuan saya sendiri. 3. Setia memelihara dengan sebaik-baiknya kepercayaan yang telah ditumpahkan kepada saya, baik oleh lembaga maupun mitra kerja. 4. Setia memperkaya pengetahuan saya demi peningkatan mutu pekerjaan dan memperhatikan serta menuruti dengan seksama peraturan-peraturan Santosa ASI. 5. Setia memperlihatkan sifat dan sikap suri teladan baik dalam jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. 6. Setia menyumbangkan kemampuan dan pengetahuan saya untuk kemajuan dan kejayaan negara dan bangsa Indonesia umumnya, serta Santosa ASI khususnya. 7. Setia melayani dengan sebaik-baiknya segenap anggota dan keluarga Santosa ASI dengan cinta kasih. Puji Tuhan. Institut STT IKSM silakan duduk. Bersama dengan saya, seluruh direksi dan juga karyawan akan membacakan visi dan misi Santosa ASI Jaya. Hitungan ketiga, 2, 3, ya. Visi dan misi PT Santosa ASI Jaya. Visi: menjadi perusahaan jasa konstruksi, mechanical engineering, electrical engineering, dan telekomunikasi engineering yang dapat diandalkan. Misi: 1. Menjadi mitra kerja terpercaya dengan ikut berkompetisi secara profesional. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu memenuhi kepuasan pelanggan. 3. Mengedepankan mutu pelayanan. 4. Mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Bapak Ibu direksi dan juga karyawan, mahasiswa dan seluruh dosen staf, silakan berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan visi dan misi STT IKSM Santosa ASI. Hitungan ketiga, 2, 3, ya. Visi dan misi STT IKSM Santosa ASI. Visi institusi: menjadi lembaga pendidikan teologi yang menghasilkan pelayan Tuhan yang hidup kudus, kuat iman, dan memiliki kasih Tuhan Yesus Kristus dalam pelayanan dan pendidikan. Misi: 1. Menyelenggarakan pengajaran teologi dan pendidikan agama Kristen yang alkitabiah dan kontekstual. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang teologi dan pendidikan agama Kristen. 3.
melaksanakan pengabdian di gereja, sekolah, dan masyarakat. 4. Building Biblical Theology. Semua saya undang untuk bangkit berdiri dengan sikap yang sempurna dan mengangkat tangan. Nanti kita akan mengikuti peraga yang ada di depan. Hitungan kelima, budaya kerja Santosa ASI. 1, 2, 3. 5. Budaya kerja Santosa ASI. Integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, keteladanan. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan motivasi dari Bapak Pastor Sumi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. 1 bulan kami sudah lalui dan saat ini kami menginjakkan kaki di bulan Juli. Tuhan berkati setiap pekerjaan, rencana kehidupan, bahkan harapan-harapan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati kami sehingga firman-Mu menjadi dasar di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Kita masuk di dalam bulan yang baru, yang sebelumnya kita tidak pernah melewatinya, karena ini memang bulan Juli itu setiap tahun tetap ada, tetapi yang di akhir 2024. Jadi ini adalah hari yang baru, ini adalah bulan yang baru yang belum pernah kita lalui sebelumnya, karena Juli 2024 ya. Oleh sebab itu, mari kita buka Alkitab kita dari Matius 7. Matius 7 ayat 1 sampai ke dengan yang kelima. Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin. Mari kita baca secara bersama-sama dari ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Kita akan mulai setelah saya baca judul perikopnya. Matius 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Menghakimi sesama. 1, 2 ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya. Matius 7 ini merupakan bagian dari khotbah Yesus. Dimulai dari pasal kelima dan sampai pasal 7. Yesus berbicara bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, memberi sedekah, bagaimana dengan kekhawatiran, dan di awal dimulai dengan, di pasal 5 itu memulai dengan kebahagiaan. Ya, setelah ada kebahagiaan lalu memang terstruktur dengan baik Yesus berkhotbah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini karena ini merupakan awal bulan, dan kemudian mahasiswa yang sudah berlibur masuk kembali, memulai lagi kegiatan, aktivitas,
belajar. Maka hari ini kita punya tema yaitu introspeksi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari kita ini selalu sibuk. Pagi sudah berangkat kerja, kantor kerja, kemudian sore pulang, malam ada aktivitas di rumah, kemudian istirahat. Ya, mungkin ada tugas tambahan dikerjakan di rumah, kemudian istirahat. Terus menerus begitu, terus menerus. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin hari Sabtu atau Minggu ada waktu yang agak longgar sedikit. Ya. Tapi ada juga yang full 7 hari, tidak ada jam istirahatnya. Ya, kalau mahasiswa mungkin kalau hari Minggu itu hari sibuk. Saya juga hari sibuk itu. Kalau hari Minggu itu hari sibuk pagi, sore. Saya pulang dari pagi, saya berangkat jam 7 pelayanan, baru pulang nanti jam 6 sore. Jadi ada beberapa gereja karena kurang pemusiknya, kemudian WL dan segala macam kita melayani di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita begitu capek, kita begitu banyak sekali aktivitas, banyak kegiatan. Ada satu mungkin yang lupa kita lakukan dalam diri ini, yaitu introspeksi. Melihat kembali. Introspeksi itu apa? Meninjau ulang, ya, refleksi, ya. Atau mengoreksi kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam 1 bulan ini kita sudah menjalani hari-hari kita. Bulan Juni itu 30 hari, berarti ada 30 hari kita sudah lalui. Maka Bapak Ibu, kita perlu mengoreksi apa yang sudahlah kita lakukan. Apa yang sudahlah kita lakukan. Bagi mahasiswa yang sudah libur selama 1 bulan, ini harus mengoreksi apa yang sudah saya lakukan selama 1 bulan ini di tempat liburan. Apakah bermanfaatkah atau tidakkah, atau seperti apa? Demikian juga kita Bapak Ibu yang bekerja, kita mesti melihat kembali apa yang sudah kita lakukan. Ya, pasal 7 ini Yesus berbicara tentang menghakimi sesama, tetapi saya melihat di ayat 3 dan 4 itu bagaimana Yesus, ya, bagaimana Yesus menekankan satu refleksi itu, bagaimana Yesus menekankan satu mengoreksi diri. Sebab di ayat 3 berkata, mengapa engkau melihat serpihan? Kalau di terjemahan baru di edisi 2 dia serpihan. Bagaimana engkau melihat serpihan di mata saudaramu, ya, sedangkan balok di matamu engkau tidak bisa melihat. Ya, serpihan yang sangat kecil kita bisa melihat, ya, pada diri orang lain. Tetapi ada balok yang sangat besar, ya, mungkin untuk bisa pukul kucing bisa mati, ya. Kita tidak bisa melihat. Maka perlu refleksi, maka perlu introspeksi diri. Beberapa alasan orang tidak melakukan introspeksi. Yang pertama adalah merasa diri paling benar. Nah, di sini ada yang merasa diri paling benar ketika ditegur. Tidak, dia merasa terus benar dan benar. Itu orang sulit untuk melakukan refleksi diri. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang salah pada dirinya, selalu benar. Nah, kemudian yang kedua, takut menemukan kelemahan diri sendiri. Orang sulit mengoreksi diri karena apa? Karena takut menemukan kelemahan, sulit menemukan kekurangan diri sendiri. Maka dia tidak mau introspeksi, dia tidak mau melihat kelemahannya. Kemudian yang ketiga adalah merasa nyaman pada keadaan yang sedang dijalani. Buat apa saya mengoreksi diri? Saya sudah nyaman dengan kehidupan ini. Saya baik-baik saja. Itu. Saya baik-baik saja. Saya tidak perlu melihat kekurangan saya sudah nyaman.
Saya bisa hidup, saya bisa tertawa, saya bisa berjalan bersama-sama dengan orang lain, saya bisa berjuang secara bersama-sama. Ya, sehingga sulit melakukan yang namanya koreksi. Sulit. Kemudian sulit menerima kekurangan diri sendiri. Sulit menerima kekurangan diri sendiri. Itu orang yang sulit melakukan introspeksi. Kemudian apa pentingnya introspeksi ini? Yang pertama adalah mengoreksi perbuatan. Ya, kadang-kadang dalam satu hari itu kita kadang-kadang tidak sadar dengan perkataan perbuatan kita, maka kita perlu duduk sejenak, ya, memikirkan bagaimana apa yang sudah saya lakukan hari ini. Bapak Ibu, mungkin kita yang bekerja ada interaksi satu dengan yang lain, kita perlu introspeksi ketika kita pulang, apa yang sudah saya lakukan hari ini. Apakah omongan saya menyinggung orang lain? Apakah ada yang membuat, apakah ada perkataan saya yang membuat orang sakit hati dengan saya? Nah, sehingga perkataan yang sepele kita anggap sepele itu menimbulkan masalah besar bagi diri orang lain. Nah, kita perlu introspeksi diri, melihat kembali. Ya, kalau misalnya itu sudah kita tahu, oh nggak ada, aman semuanya, hari ini ketawa-ketawa aja. Padahal kita tidak tahu dia terpaksa ketawa. Biasanya kalau atasan dengan bawahan itu terpaksa ketawa bawahannya, walaupun agak sakit sedikit tapi ya udah. Sama dengan kakak tingkat dengan adik tingkat, terpaksa ketawa adik tingkatnya, walaupun dapat tekanan sebenarnya dari candaan itu, tapi terpaksa ketawa. Kenapa? Karena sekarang ini macam-macam atasan, macam-macam senior. Ya. Kita perlu melihat kembali. Kemudian mengoreksi sikap. Mengoreksi sikap. Seorang MC, dia itu harus benar-benar selalu mengoreksi diri. Bagaimana tatapannya sama pendengar, ya, bagaimana dia membawa, bagaimana gerakannya, dia selalu mengoreksi dirinya. Dia melihat gayanya di kaca seperti apa, sehingga dia mengevaluasi diri. Oh, ini yang salah. Dia melihat, kalau misalnya sekarang kita lebih mudah mengoreksi diri, ya, melihat kelemahan kita. Jadi karena ada video itu, nanti di YouTube bisa lihat kembali, ya kan? Oh, ini salah, saya salah ngomong. Ada rekamnya, jadi ada rekaman digital, jadi itu nggak bisa tipu-tipu. Bisa diedit sama siapa ini? Jangan diedit ya. Seperti siapa itu yang penista agama kemarin, supaya diedit kan, dipotong-potong, sehingga itu kan menjadi masalah. Mudah-mudahan di bagian ini tidak mengedit masukin ke YouTube ya. Ya. Kemudian mengoreksi kesalahan. Melihat kesalahan, apa sih kesalahan? Ya, kadang-kadang kita bertanya sama diri sendiri, kenapa orang menjauhi saya? Nah, ini kadang-kadang kita tidak sadar orang menjauhi kita. Kenapa orang menjauhi saya? Apakah saya bau? Nah, itu pertanyaan kan? Apakah saya tidak bisa, agak sulit berkomunikasi? Apakah saya terlalu aktif? Orang bisa menjauhi kita. Jadi kita mengoreksi, introspeksi, kita melihat kembali. Kemudian, apa tujuan dari introspeksi ini? Yang pertama, memperbaiki. Setelah kita melihat, setelah kita mengoreksi, menemukan, maka kita perbaiki. Ya. Ada tindakan, ada kelanjutannya. Hasil dari evaluasi diri itu ada kelanjutan, ada yang mesti kita lakukan. Ya. Kemudian memperbaiki sikap. Kita memperbaiki sikap. Kalau kita lihat dalam 1 bulan ini kurang baik. Ya, teman-teman mahasiswa yang sudah liburan, kita lihat selama 1 bulan ini kurang bermakna liburan kita, maka kita akan perbaiki sehingga semester depan liburan kita semakin lebih bermakna. Kemudian menghargai diri sendiri dan orang lain. Introspeksi itu kita menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri salah satu cara adalah menerima kekurangan. Ya, berani menerima kekurangan, berani melihat gambar diri itu seperti apa. Ya, dengan tujuan untuk
satu perubahan. Kemudian introspeksi diri menentukan tindakan. Introspeksi diri itu menentukan tindakan ke depan. Ya, kalau kita sudah melihat kekurangan, kelemahan kita, maka kita harus, kalau misalnya di satu perjuangan terus gagal, kita melihat itu. Ya, mari kita melihat itu sehingga menentukan langkah kita untuk ke depan. Kemudian introspeksi itu membawa perubahan. Jangan hanya sekedar introspeksi. Introspeksi membawa perubahan, baik dalam diri sendiri, dalam organisasi, itu membawa perubahan. Ya. Kita sebagai yang berdiri sebagai STIKSM, sebagai PT Santosa, sebagai PAUD, ya, gereja, ya, dan ada banyak organisasi dalam Santosasi, grup Santosasi. Ya, kita perlu introspeksi. Jadi melihat kekurangan kita, ya, sehingga menentukan langkah kita untuk maju ke depan. Ya, secara bersama-sama kita introspeksi diri, kita melihat. Yesus berkata bahwa bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu. Saudara, kita tidak bisa menilai orang lain. Kita tidak bisa memperkatakan kesalahan orang lain sebelum kita melihat diri kita sudah benar atau tidak. Ada lagu mengatakan, coba kau lihat dirimu dahulu sebelum kau nilai siapa dirimu. Ada lagunya itu, lagu dunia kan. Memang masih di dunia kita itu memang lagu itu juga bagus itu. Coba kau lihatlah dirimu dulu sebelum kau nilai siapa dirimu. Ya. Ada lagi lagu yang jangan kau salah menilai. Ada lagunya itu kan. Dengan semua ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sampaikan bahwa ini tentang penghakiman Tuhan Yesus. Saya menemukan dari khotbah Yesus di bukit ini bahwa di ayat 3 dan 4 itu memang Yesus menekankan introspeksi diri. Koreksi dulu dirimu. Koreksi diri baru koreksi orang. Ya, serpihan yang kecil kita bisa melihat daripada diri sesama manusia, sesama kita. Ya, tetapi kesalahan yang tersembunyi, yang besar pada diri kita tidak dapat lihat. Kenapa? Karena tidak ada introspeksi. Nah, kita membutuhkan introspeksi diri dalam 1 bulan ini. Mereview kembali sehingga kita menentukan langkah kita. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mengevaluasi diri kami untuk semakin lebih baik dan untuk maju lebih baik ke depan dan membawa perubahan baik dalam diri kami maupun dalam organisasi di mana kami bergabung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya.